atas nama Paduka yang mulia saya batin menaikkan dalam beliau Sultan Skalba yang dipertuan ke-23 Pangeran Edward Saperno SHMH mengucapkan selamat datang kepada Ibu Hakim Tinggi beserta rombongan, yaitu Ibu Anastia Tias Endah Eti Nuraini SH di Gedung Dalam Kerajaan Paksipak Skalba Kepaksian Penuh. Kepada Ibu berkenan kiranya menerima karangan bunga dan selempang kehormatan. Sikam Haja paksi beliau nin haga ngebuka ya ketubang ya mawan ngedok sekut obat lagi kano sanina ya halo silakan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi ajmain. Amma ba'du. Nah tapi serat tangilu ampun kehadapan Paduka yang mulia saya batin penyakan dalam beliau Dr. Andes Edward Saperno SHMH Sultan Skala Berapa yang dipertuan ke-23. Yang mulia Ibu Anastia Tias Endah Eti Nurinda SH Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, yang kami muliakan Haji Aksir SHMH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang hari ini pulang kampung. Yang kami muliakan Bapak Mansur BC PSH MHUM Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Yang mulia Bapak Palap Patah SH Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Yang kami muliakan Ibu Margareta Adriani SHMH Analisis Perencanaan dan Evaluasi serta Pelaporan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Yang mulia Nanang Solehin PPNPN Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Yang kami muliakan Raja Jukuan Sekepaksian Pernong yang sudah sempat hadir pada hari ini, para hulu balang, para pendekar, rekan-rekan Sekretariat Gedung Dalam, hadirin yang kami muliakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat yang paling besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalin silaturahmi antara rombongan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Gedung Dalam Kepaksian Pernong Paksipak Skala Berapa.
Hadirin yang kami muliakan, agar acara kita berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita membuka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dan ucapan selamat datang dari Gedung Dalom Kepaksian Penom. Perkenan kepada Yang Mulia Gajabatin untuk mewakili Gedung Dalom. Hakim Pengadilan Tinggi Lampung beserta rombongan, mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Kami masyarakat adat Kepaksian Penom merasa tersanjung, merasa dihormati atas kunjungan daripada rombongan Hakim Pengadilan Tinggi Bandar Lampung. Dalam hal ini atas nama Paduka Yang Mulia, saya batin teriakan dalam beliau Sultan Skala Berak yang di Pertuan ke-23 menyampaikan permohonan maaf karena beliau tidak bisa hadir secara langsung menyambut tamu-tamu kami pada sore hari ini karena kesibukan beliau, karena sekarang beliau sedang berada di Lampung Tengah, ada acara di Pubian. Kemudian kami juga seluruh masyarakat adat Kepaksian Penom juga menyampaikan ucapan terima kasih. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenannya rombongan Pengadilan Tinggi Bandar Lampung yang sudah menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kami masyarakat adat Kepaksian Penom. Tidak lupa juga kami menyampaikan permohonan maaf. Mungkin dalam sambutan mulai dari arak-arakan sampai tempat duduk tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan tradisi adat, karena ini waktunya begitu cepat. Beritanya 2 malam sebelum ini baru ada berita. Karena kalau kami ini untuk berbuat tidak bisa langsung, karena begitu ada berita harus ada rapat, dalam bahasa Lampungnya himpun. Tidak bisa dilanggar, itu harus ada himpunnya dulu. Setelah himpun baru dibahas apa-apa yang harus disiapkan, apa-apa yang harus dikerjakan. Karena waktu yang singkat itu, ya inilah yang bisa kami siapkan. Mudah-mudahan juga ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada tamu-tamu kami yang datang pada sore hari ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami semua masyarakat adat menyampaikan permohonan maaf dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan daripada ibu-ibu, bapak-bapak dari Pengadilan Tinggi Bandar Lampung. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatur Sikap Pupok Jamaah Yang Mulia Gajabatin yang telah menyampaikan ucapan selamat datang dari Gedung Dalom Kepaksian Penom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Yang kami muliakan Paduka Yang Mulia Peniakan Dalom beliau pada hari ini diwakili oleh Ananda Cucunda Raja Paksi Masa. Yang kami muliakan tokoh-tokoh
adat, wabil khusus Jakarta Jukuan, si sempat hadir di Gedung Dalam Kriansa. Yang kami muliakan Bapak Camat Kecamatan Batu Berak, yang kami hormati peratin-peratin di Kecamatan Batu Berak sesempat hadir Krianso, ke alat-alat perlengkapan struktur kayak kinju, perlengkapan adat ini kepaksian Pernom. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat karunia dan jua kami dapat dipertemukan Allah di acara forum silaturahim antara Sikam dan keluarga Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, kebetulan sekaligus dalam rangka perjalanan dinas untuk melakukan tugas di Pengadilan Negeri Dewa. Sengaja sama ada rencana kok bahwa jakpira bulan siliwat kami sempat bertemu yang memperniakan dalam beliau hatong Nilamban di Kelurahan Korpri Raya. Bahas cerita-cerita, insya Allah bulan depan sikam agak buat tugas miliwa bersama Ibu Eti. Oh, kami beliau masih nggak ada harga sambut Ibu Eti. Api kembali bahwa antara pendidikan dalam beliau buat hubungan kekerabat silaturahim. Siapa nanti akan diterangkan Ibu Eti sendiri. Nanti mengapa di mana mereka pernah bersama, di mana dan apa ininya kelanjutan dari ini silaturahim sehingga terjaga sampai pada saat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, injuk sampai ke pembawa acara sikam hanya memperkenalkan rombongan. Pertama yang mulia Ibu Hakim Tinggi Ibu Anastasia Eti Nuraini. Beliau aja ki aslinya jak Jogja. Ya pandai gawar beliau awal kuliah di IPA. Alhamdulillah nanti. Sekian dua sendiri senang lama di Kontalak taksir. Jadi setelah aja yang mulia Mansur Bustami Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Alhamdulillah sekarang aja mungkin Salampung Barat ya. Si Hakim Tinggi selagi duduk di tanah kas kamu aja. Selagi menjabat apa ya kau? Kebetulan lagi pas mulang di Lampung. Jadi si kamu aja senangan aja SMA 2 sekarang 3 tahun satu bangku. Mindai mau nih di takdir ke Allah jama-jama jadi hakim. Alhamdulillah si kamu hakim. Iya Jo, jama kamu nih dia takit Bumi Agung, Boy Blungu. Jadi ya si Mansur, si Tupi Handa aja Palam Patah, dia aja panitera pengganti di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Ki asalnya Kamja. Mana lu tak? Muara ini Sumatera Selatan. Ibu Margareta tiga kali juga dari Lampung. Kita ya asli apa? Jacob kono Sugihan Baru Liwa Kidang nah di zaman tamu nak hijrah di Kalirejo. Jadi Kalirejo. Jadi lewat si Pak Nanang asli Jakliwa, si jadi staf sikap di Pengadilan Tinggi. Jadi ini saya dapat sampaikan sebagai salam perkenalan. Insya Allah nanti akan
ditambah oleh Yang Mulia Ibu Eti untuk selanjutnya. Lebih kurang sekian maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya agak kasihan ini dengan Ibu Anastasia. Kok seperti sudah duduk di meja terdakwa gitu untuk hari ini. Tapi inilah gedung dalam Ibu Anastasia. Terus selanjutnya kami persilakan kepada Ibu untuk menyampaikan sambutannya. Sembari kita minum, sudah terhiang di depan kita air putih bersama makanan ringan. Kami persilakan untuk sambil menikmati. Kepada Ibu Anastasia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh pun yang kami hormati Paduka Yang Mulia Sayyidatul Anaikan Dalom beliau Sultan Skalabrak yang Pertuan ke-23 Paksian Pernom, Brigjen Polisi Dr. Andes Pangeran Edward Syah Pernom SHMH, yang meskipun beliau tidak hadir pada hari ini, namun demikian secara batin kami merasa beliau ada di sini bersama kita semua. Yang kami hormati para jadi Kepaksian Pernom, para hulu balang, Bapak Camat, yang kami hormati juga seluruh rombongan dari Pengadilan Tinggi dan semua hadirin yang mohon maaf tidak kami sebutkan persatu-persatu. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam penyebutan tadi kami salah dalam menyebutkan bapak-bapak, karena kami juga tidak menyangka ada diacarakan begini. Kami baru tahu 10 menit yang lalu, jadi kami mohon maaf sekali. Juga kami sampaikan pertama salam hormat dari suami saya yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena beliau tidak dinas di pengadilan yang sama. Beliau sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi di Jambi, jadi beliau tidak bisa hadir. Dan kebetulan dulu juga sama-sama waktu pun ini sebagai Wakapolda di Maluku Utara, suami saya wakil ketua Pengadilan Tinggi di Maluku Utara, tapi sudah beliau pun ini keluar, suami saya baru masuk, jadi seperti kejar-kejaran gitu. Kalau saya sendiri dengan pun ini kebetulan kami sama-sama kuliah di Fakultas Hukum Gajah Mada, dan beliau kebetulan kos di rumah Bude, jadi kami sudah seperti satu keluarga sendiri. Jadi beliau menganggap saya ini sebagai adik karena beliau di Gajah Mada ini angkatan 76, saya angkatan 80, jadi saya menganggap beliau ini sebagai kakak. Dan kami memang sangat akrab karena di dalam rumah itu rasanya tidak ada anak kos, tidak ada tuan rumah, yang ada ya keluarga gitu. Yang berkesan waktu kami sama-sama di Jogja pun ini jagoan dari Lampung istilahnya begitu. Jadi saya waktu itu bertugas membukakan pintu kalau ada orang yang mencari beliau pakai paparan panjang. Jadi beliau ini malam-malam sering dicari-cari, dipanggil-panggil, keluar kok. Saya kan kasihan, beliau kan banyak banyak yang nakal-nakal di luar bawa paparan panjang. Saya buka pintu, saya bilang ini Mas Ibrahim nggak ada di sini. Gitu. Jadi itulah kenangan-kenangan kita, termasuk mungkin pada saat beliau ini dimarahi oleh ayahandanya karena berkelahi. Jadi beliau di stop segala fasilitasnya. Kami tahu juga beliau ini mintanya lewat Mbak Lin, Bu Lin, ya. Ini dari Lin. Jadi ya memang, tapi buah dari kenakalan ini beliau bisa mendapatkan ilmu dalam kepolisian, sehingga pada saat beliau bertugas di Jakarta, beliau
mendapatkan penghargaan dari Presiden karena menangkap siapa? Iya, jadi beliau mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden. Kemudian kami sendiri sudah lama sekali tidak pernah bertemu sejak beliau ini lulus. Kita tidak pernah bertemu sama sekali, sudah lama sekali. Pada akhirnya kita bertemu sekilas saja pada saat saya berdinas sebagai hakim di Purwakarta, beliau sebagai Kapolresta di Bandung waktu itu rasanya, dari Bandung, dan ketemu pada saat ada kunjungan Gus Dur di Bandung. Hanya sekilas 10 menit beliau pun, siapa kamu gitu saya. Jadi hanya itu, kemudian ketemu lagi terakhir pada saat Bapak Aksir ini menikahkan putranya. Jadi waktu itu kami sama-sama di Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, karena Pak Aksir ini menikahkan putranya. Saya ketemu beliau lagi. Nah, sejak itu, ya, jadi setelah itu tidak ada lagi, cuma hanya ada kontak kami antara yang tadinya ada di rumah di Jalan Mawar itu hanya melalui WA. Jadi untuk itu kami mohon sampaikan salam hormat kami untuk beliau dan terima kasih yang tidak terhingga atas sambutan yang sangat meriah pada kami pada siang hari ini, yang sungguh-sungguh tidak kami duga sama sekali. Jadi ini merupakan kehormatan yang besar sekali bagi kami, hal yang tidak kami juga karena beliau di sini bertugas sebagai raja, sedangkan kami sebenarnya hanya ingin mampir ke gedung dalam saja, begitu. Tapi kok disambut dengan acara yang meriah begini. Itulah sekilas dari kami. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kiranya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan saya tetap berharap silaturahmi dengan beliau maupun seluruh keluarga besar di Kepaksian Pernom ini bisa tetap terjalin dengan baik. Akhirul kata kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anastasia. Ada satu pantun untuk Ibu. Indah menawan bunga selasi, tumbuh di sawah di atas pematang. Kami ucapkan terima kasih. Lanjutkan makan lama-lama. Ya lanjut ya. Untuk Pak Mansur juga ini. Sebelum nasi tentulah beras. Kalau sudah naik ke atas sini, jangan lupa mandi di Bais Buras, Pak. Begitu ya. Baik, nanti kita akan ikuti selayang pandang tentang kerajaan Kepaksian Pak, ya, kerajaan Kepaksian Pernom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paduka yang mulia, saya batin gunakan dalam beliau Sultan Kalabra yang Tuan ke-23, Dr. Andes Pangeran Haji Edward Pernom, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang pada hari ini diwakili oleh Ananda Raja Paksi. Mohon izin Ibu Ketua Pengadilan Tinggi, kalau salah mohon dikoreksi, beserta rombongan yang kami muliakan, para hadirin, raja-raja Jukuan, para peratin yang saya hormati. Kerajaan Skalabra kuno berdiri di abad ketiga dengan raja pertamanya bernama Aji Saka. Sebutan kehormatannya Lalaula disebut dengan Ompu Tomi, bertahta di lereng Gunung Pesagi. Dan itu raja pertama. Dan raja terakhirnya yaitu Yang Mulia Opus Komong, seorang raja yang sakti mandraguna. Beliau ini bersama masyarakat adatnya beragamakan Hindu Bhairava, animisme,
yang bertuhankan sebuah pohon nangka yang bercabangkan kayu sebukau. Itulah awal dari kerajaan Skalabra. Kenapa kayu sebukau ini menjadi sesembahan mereka pada waktu itu? Karena Belasa Kepampang bercabangkan kayu sebukaunya adalah sumber racun yang maha dahsyat. Kalau getahnya mengenai tubuh kita, maka akan melepuh kulit sampai ke dagingnya. Kemudian datanglah 4 paksi, rombongan dari Paksi Pak Skalabra yang dipimpin oleh Yang Mulia Ratu Penggalang Paksi, yaitu terdiri dari Yang Mulia Upu Pernong, Upu Belungu, Upu Bejalan Diwai, dan Upu Nyeroba. Datang ke negeri Skalabra ini dengan maksud membawa ajaran agama Islam. Dimulai dari hamba sahayanya, sehingga lebih dari 60% masyarakat adat kerajaan Skalabra waktu itu, ini terjadi di abad ke-9, sudah menganut ajaran yang lurus. Mereka menyebut ajaran Islam itu adalah ajaran yang lurus, sehingga untuk memasukkan itu terjadilah perang Skalabra I antara bala tentara kerajaan Skalabra dan kaum muslimin yang dipimpin oleh 4 empu tadi, yaitu Empu Pernong, Empu Belungu, Empu Bejalan Diwai, dan Empu Nyeroba. Dan pada udah berminggu-minggu perang itu terjadi, perang ala dulu, bukan ala sekarang. Kalau ala dulu itu adu fisik, bukan adu senjata. Dan akhirnya Empu Skarmong terbunuh oleh sebuah keris yang bernama keris Belambangan. Keris Belambangan itu adalah keris pusaka yang terselip dan menjadi keris andalan bagi Empu Pernong. Dan keris Belambangan itu mampu membunuh Empu Skarmong, yang Empu Skarmongnya sendiri sakti mandraguna. Dan keris Belambangan bermandikan darah, dan saat itu berubahlah nama kerisnya menjadi keris Rakyat Istinja Darah. Dan keris dimaksud masih sampai sekarang disimpan oleh Paduka Yang Mulia Sabatin Pendekar Dalam beliau. Namun sebutannya bukan lagi keris Belambangan, tapi keris Rakyat Istinja Darah. Dan nama kerajaan Skalabra berubah menjadi kerajaan Paksi Pak Skalabra. Kerajaan Paksi Pak Skalabra dipimpin oleh 4 sultan. Masing-masing kepaksian adalah dipimpin oleh 1 sultan. Karena kerajaan Skalabra dibagi atas 4 paksi, yaitu Paksian Belungu, Paksian Pernong, Paksian Bejalan Diwai, dan Paksian Nyeroba. Kalau kita kaji dengan bahasa Skalabra, skala itu maknanya kata orang tua dulu itu titisan, berat itu yang mulia. Kalau kata setelah Islam, namun sebelum Islam, Skalabra itu maknanya titisan dewa. Skala itu titisan, berat itu dewa. Karena sudah Islam menjadi dirubah sama pendahulu kita menjadi titisan yang mulia. Kemudian mereka mengajarkan ajaran Islam dengan meyakini bahwa kita berpijak di atas 7 petala bumi dan 7 di bawah 7 petala langit. Makanya semuanya singgasana Paduka Yang Mulia Sabatin Pendekar Dalam beliau terdiri dari 7 lapis. Dihitung kasurnya ada 7 lapis, kelambunya 7 lapis, dan lalasi yang ada di depan ini ada 7 helai. Karena meyakini ayat-ayat Allah Ta'ala yang terlihat, yaitu 7 petala bumi, 7 petala langit, 7
warna pelangi, 7 rupa bidadari, dan 7 sorga, 7 lapis sorga dan 7 lapis neraka sesuai dengan amal perbuatan kita. Makanya angka 7 di kepaksian Pernom, Paksipak skala berat ini adalah angka keramat. Sampai ke Siger kita berelok 7. Kemudian Sultan skala berat yang pertuan ke-23 ini, yaitu Paduka Yang Mulia Dr. Andes Pangeran Haji Edward Saparno, Sarjana Hukum Magister Hukum ini bukan hanya punya darah kebangsawanan, namun beliau juga punya darah kepahlawanan. Karena tamong dalom kami Pangeran Suhaimi Sultan Lala Muda bersama 3 putranya, yaitu Pak Dalom Maulana Balian Sultan Sampurnajaya bersama Pak Dalom Haji Abdul Muiz dan Haji Benyamin. Jadi satu ayah dan 3 putra terbaring di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang. Itulah bukti dari darah kepahlawanan Paduka Yang Mulia Sultan Skala Berat yang pertuan ke-23. Kemudian kerajaan Skala Berat, Paksipak Skala Berat itu pada tanggal 18 Agustus 1945 berubah nama lagi menjadi Kerajaan Adat Paksipak Skala Berat. Karena Kerajaan Skala Berat sudah menyatakan ikut kepada NKRI, maka Kerajaan Paksipak Skala Berat berubah lagi pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Paduka Yang Mulia Tamong Dalom Sultan Lala Muda Suhaimi Batu Berat menyatakan bahwa Kerajaan Paksipak Skala Berat menjadi Kerajaan Adat Paksipak Skala Berat. Jadi kerajaan dimaksud tinggal merajai keadatannya. Pemerintahan resmi yang sebelum adanya republik sudah dibubarkan dan mengikut kepada NKRI. Dan sampai sekarang Kerajaan Adat Paksipak Skala Berat yang ada di bumi Skala Berat ini masih eksis, masih kita temukan di Paksian Pernom ini, yaitu istananya yang kami sebut dengan sebutan Gedung Dalom, dan tempat kita duduk sekarang ini. Ibu Hakim Tinggi yang mulia, ya tempat kita duduk sekarang ini adalah tempat yang paling terhormat dan paling mulia di Istana Gedung Dalom ini. Tanpa seizin Paduka Yang Mulia Sultan Skala Berat yang di pertuan ke-23 Dr. Andes Pangeran Haji Edward Saparno, maka tidak mungkin kita bisa duduk di sini. Ini disebut ruang margasana. Kenapa dia sangat mulia? Karena di sini ada singgasana bagi Paduka Yang Mulia. Disinilah tempat raja-raja Jukuan, Hipun bahasa Lampung, musyawarah untuk memutuskan salah sebuah keputusan. Jadi mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas lebih atau kurangnya. Gitu waktu dikali cap. Sekian dua salah Jawa. Sekian dua kilo maaf zaman rekam kuningna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Kadin Menang Betandi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi belum paham Raja Paksi beliau. Kedua Raja Utama Raja Muka Tangguh pakalna najo di kuain kamu po di Tibensitio kayaki di acaraan kamu po ja sangat kedoh laju di papiran kedohna. Alhamdulillah rabbil alamin dapat dikuai kamu po aduh melesai mereka dalam bisan ketubang karo patut hagat ke bawah kamu po nekana kawan mawan udah sekut obatna lagi ilaman haga di ke bawah kamu po ketubang
makumpatut hagat kebo kamu po. Ya karena kon lagi wat sakut sawatana. Dalam lisan kamu po akan ngilu tili tawain beliau. Kedua, hanya ada di Skalabra. Nah, ini akan kami ketika kenang-kenangan saat dimanapun kami berada akan tetap ingat pada kepastian perenung di Bliwa ini. Suatu kehormatan yang besar kami diberikan suatu kenang-kenangan dari beliau dan pun sebagai tanda persahabatan dengan kami, dan untuk itu kami mohon dengan hormat sampaikan terima kasih kami yang tak terhingga kepada beliau. Ini akan menjadi tanda kenangan yang tidak terlupakan. Terima kasih.